Di sebuah desa kecil yang berada tidak terlalu jauh dari pasar kecamatan, berdiri sebuah rumah besar dengan halaman luas. Rumah itu berbeda dari rami-rama lain di desa tersebut. Selain ukurannya yang besar, hampir setiap hari rumah itu dipenuhi. Aktivitas dari pagi buta sampai larut malam. Selalu ada orang keluar masuk. Rumah itu milik Pak Darno dan istrinya. Bu Rini, warga desa mengenal mereka sebagai juragan tempe paling sukses di daerah itu. Tempe buatan mereka tidak hanya dijual di pasar desa, tapi juga sampai ke pasar kota, bahkan ke beberapa warung makan besar. Setiap pagi sekitar jam 3 dini hari, dapur besar di belakang rumah sudah mulai hidup. Suara kayu bakar menyala terdengar dari tungku besar. Air dalam drum besi mendidih perlahan. Uap panas bercampur aroma kedelai memenuhi udara di sekitar rumah. Beberapa pekerja mulai datang satu persatu. Ada yang membawa karung kedelai, ada yang menyiapkan ember-ember besar, dan ada yang langsung bekerja mencuci kedelai di sumur belakang. Di dapur itu, semua orang sudah tahu tugas masing-masing. Ada yang mengupas kulit kedelai, ada yang meniriskan, ada yang mencampur ragi, lalu ada yang membungkus kedelai dengan daun pisang atau plastik. Semua dikerjakan dengan cepat siala mereka. Sudah sangat terbiasa. Di antara para pekerja itu, ada seorang pria bernama Saman. Usianya sekitar 35 tahun. Tubuhnya tidak terlalu besar, tapi cukup kuat untuk bekerja dari pagi sampai malam. Saman sudah bekerja di tempat itu hampir 2 tahun. Ia termasuk pekerja yang dipercaya oleh Pak Darno karena rajin dan jarang mengeluh. Pagi itu seperti biasanya, Saman datang sebelum subuh. Langit masih gelap, kabut tipis menyelimuti jalan desa. Saat ia sampai di rumah Pak Darno, lampu dapur sudah menyala terang. Suara air mendidih terdengar dari dalam. Saman masuk lewat pintu samping yang selalu terbuka untuk para pekerja. Di dalam dapur, beberapa orang sudah mulai bekerja. "Sam, bantu angkat karung ini," teriak seorang pekerja bernama Warto. Saman mengangguk, lalu langsung membantu. Karung kedelai yang baru datang dari kota harus dipindahkan ke gudang kecil di samping dapur. Karung itu berat sekali, tapi bagi para pekerja di sana itu sudah hal biasa. Setelah semua kedelai direndam dan direbus, pekerjaan berikutnya adalah mengupas kulitnya. Saman duduk di lantai bersama beberapa pekerja lain. Mereka bekerja sambil ngobrol santai. Katanya, "Hari ini kiriman ke pasar kota banyak lagi ya?" kata Warto. "Iya," jawab pekerja lain. "Warung-warung pada pesan banyak. Tempe Pak Darno sekarang terkenal." Saman hanya mendengarkan. Memang benar, 2 tahun terakhir usaha tempe ini berkembang sangat cepat. Dulu, waktu pertama kali ia datang bekerja di sini, dapur ini tidak sebesar. Sekarang, jumlah pekerja juga tidak sebanyak ini. Waktu itu hanya ada 6 orang pekerja, sekarang sudah lebih dari 20. Produksi tempe juga meningkat berkali-kali lipat. Kadang Saman sendiri heran bagaimana usaha ini bisa berkembang begitu cepat. Namun ia tidak pernah terlalu memikirkan itu. Baginya yang penting adalah pekerjaan tetap. Upah yang ia terima juga lumayan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sekitar jam 5 pagi, Pak Darno muncul di dapur. Pria itu berumur sekitar 45 tahun. Tubuhnya agak gemuk dengan wajah yang selalu terlihat serius. Ia berjalan perlahan sambil mengawasi para pekerja. "Jangan sampai kedelainya terlalu lama didiamkan," katanya dengan suara berat. "Kalau telat sedikit saja, tempenya bisa rusak." Semua pekerja mengangguk. Pak Darno memang terkenal sangat teliti soal kualitas tempe. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Setelah memastikan semuanya berjalan baik, ia duduk di kursi kayu dekat pintu dapur. Beberapa menit kemudian, Bu Rini datang membawa nampan berisi kopi dan gorengan. Bu Rini terlihat lebih ramah dibanding suaminya. Ia sering mengobrol dengan para pekerja. "Nih, minum dulu," katanya sambil meletakkan gelas di meja kecil. Para pekerja bergantian mengambil kopi. Suasana dapur pagi itu terasa hangat. Tapi Saman tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Saat Pak Darno mengambil kopi, tangannya terlihat sedikit gemetar. Matanya juga terlihat lelah, seperti orang yang tidak tidur. Semalaman Saman tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin Pak Darno memang banyak pikiran karena mengurus usaha besar seperti ini. Pekerjaan terus berjalan sampai siang.
Setelah kedelai dicampur ragi, semuanya dibungkus rapi lalu disusun di rak-rak kayu besar di ruang fermentasi. Ruangan itu berada di bangunan terpisah di belakang rumah. Bangunannya cukup besar dengan banyak rak bertingkat. Di sanalah tempe-tempe itu akan disimpan selama 1 sampai 2 hari sampai benar-benar jadi. Saman biasanya bertugas membantu menyusun tempe di rak. Siang itu ia masuk ke ruang fermentasi bersama 2 pekerja lain. Begitu pintu dibuka, udara hangat langsung terasa. Aroma khas kedelai fermentasi memenuhi ruangan. Itu adalah bau yang sudah sangat biasa bagi mereka. Namun saat Saman melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, ia merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti ada bau lain yang tercampur di udara. Ia berhenti sejenak, menghirup udara. Perlahan, bau itu sangat samar, seperti bau tanah basah atau sesuatu yang lembab. Tapi ketika ia mencoba mencari sumbernya, bau itu tiba-tiba hilang. Saman menggeleng pelan, makin hanya perasaannya saja. Mereka pun melanjutkan pekerjaan. Menjelang sore semua pekerjaan selesai. Para pekerja mulai pulang. Satu persatu Saman juga bersiap pulang ketika Bu Rini memanggilnya. "Sam, nanti malam kamu bisa datang lagi," katanya. Saman sedikit heran. "Lembur, Bu?" "Iya, ada pesanan tambahan." Saman mengangguk. "Baik, Bu." Malam harinya sekitar jam 9, Saman kembali datang ke rumah itu. Suasana sudah sangat sepi. Hanya ada beberapa pekerja yang datang untuk lembur. Mereka langsung bekerja di dapur belakang. Sekitar 1 jam kemudian, Saman menyadari sesuatu. Pak Darno dan Bu Rini tidak terlihat di rumah. Padahal biasanya mereka selalu mengawasi produksi. Bahkan saat malam, Saman bertanya pada Warto, "Pak Darno kemana?" Warto mengangkat bahu. "Keluar," katanya. "Keluar kemana?" "Entahlah," katanya. Saman tidak bertanya lagi. Namun saat ia keluar sebentar ke halaman belakang untuk mengambil air, ia melihat mobil Pak Darno. Baru saja keluar dari gerbang, mobil itu berjalan pelan di jalan desa yang gelap. Lampu belakangnya perlahan menghilang. Di tikungan, Saman memandang ke arah jalan itu. Cukup lama. Entah kenapa ia merasa perjalanan malam itu terasa aneh. Beberapa jam kemudian, pekerjaan selesai. Saman pulang ke rumahnya yang berada di ujung desa. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya masih teringat mobil Pak Darno yang pergi malam itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Produksi tempe terus meningkat. Pesanan datang dari berbagai tempat. Rumah Pak Darno semakin ramai. Namun Saman mulai memperhatikan kebiasaan yang sama berulang kali. Pak Darno dan Bu Rini sering pergi malam hari. Kadang 2 kali dalam seminggu. Kadang bahkan lebih. Mereka selalu pergi setelah semua pekerja pulang, dan hampir selalu kembali menjelang subuh. Awalnya tidak ada yang terlalu memikirkan hal itu. Mungkin mereka punya urusan bisnis di luar desa. Namun suatu malam, sesuatu terjadi yang membuat Saman mulai merasa tidak tenang. Malam itu ia datang ke rumah Pak Darno untuk mengambil upah yang belum sempat diberikan siang tadi. Rumah itu terlihat gelap, hanya lampu ruang tengah yang menyala. Saman berjalan pelan menuju pintu. Saat hendak mengetuk, ia mendengar suara dari dalam rumah. Suara Bu Rini. "Besok malam kita harus ke Gunung Kemukus lagi." Saman langsung berhenti. Ia tidak sengaja mendengar tapi langkahnya sudah terlanjur terhenti di depan pintu. Dari dalam rumah, terdengar suara Pak Darno menjawab, "Iya, waktunya sudah dekat." Nada suaranya terdengar serius. "Kalau kita tidak datang," lanjut Bu Rini pelan. Pak Darno memotong kalimat itu. "Jin itu bakal marah." Saman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Gunung Kemukus, nama tempat itu cukup terkenal. Banyak cerita aneh tentang tempat itu. Ada yang bilang orang datang ke sana mencari kekayaan. Eda juga yang bilang tempat itu penuh ritual yang tidak masuk akal. Saman berdiri kaku di depan pintu. Ia tidak tahu harus pergi atau mengetuk pintu. Namun sebelum ia memutuskan apa-apa, terdengar suara kursi bergeser dari dalam rumah. Saman buru-buru menjauh dari pintu. Ia berpura-pura baru datang. Beberapa detik kemudian pintu dibuka. Pak Darno berdiri di sana. Wajahnya terlihat kaget melihat Saman. "Kamu dari tadi di sini?" Saman menggeleng cepat. "Baru datang, Pak. Mau ambil upah." Pak Darno menatapnya beberapa detik.
seperti mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Lalu ia mengangguk pelan. Tunggu. Ia masuk sebentar lalu kembali membawa amplop. Saman menerima amplop. Itu, terima kasih Pak. Ia segera pergi dari rumah itu. Namun sepanjang perjalanan pulang, kata-kata yang ia dengar terus terngiang di kepalanya. Gunung, Kemukus, jin, dan janji yang harus ditepati. Saman mencoba mengabaikan pikiran itu. Mungkin ia hanya salah dengar. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah juragan tempe itu, Saman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa apa yang ia dengar malam itu hanyalah awal dari rahasia yang jauh lebih gelap. Rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan besar juragan tempe di desa itu. Sejak malam ketika Saman tanpa sengaja mendengar percakapan Pak Darno dan Bu Rini tentang Gunung Kemukus, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Ia memang mencoba bersikap seperti biasa, datang bekerja seperti hari-hari sebelumnya, bercanda dengan para pekerja lain, dan menjalankan tugasnya tanpa banyak bertanya. Tapi setiap kali ia melihat Pak Darno atau Bu Rini, kata-kata yang ia dengar malam itu selalu teringat kembali tentang jin, tentang janji, dan tentang Gunung Kemukus. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah produksi tempe tetap berjalan seperti biasa. Para pekerja datang pagi-pagi, dapur dipenuhi uap panas dari kedelai yang direbus, dan rak-rak fermentasi kembali dipenuhi bungkusan tempe yang baru dibuat. Namun pagi itu, ketika Saman masuk ke ruang fermentasi untuk menyusun tempe yang sudah dibungkus, ia langsung mengerutkan hidungnya. Ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ruangan itu berbau khas kedelai fermentasi yang hangat dan sedikit asam. Bau itu sudah sangat biasa bagi semua pekerja. Tapi pagi itu ada bau lain yang tercampur di udara. Bau busuk, samar tapi jelas. Seperti sesuatu yang membusuk perlahan. Saman berhenti di dekat pintu. Ia menarik napas perlahan dan mencoba memastikan apa yang ia cium. Kenapa kamu berdiri di situ? Tanya Warto yang berjalan di belakangnya sambil membawa baki tempe. Saman menoleh. Kamu gak nyium bau aneh? Warto berhenti sejenak lalu menghirup udara. Bau aneh gimana? Kayak bau busuk. Warto mengendus udara beberapa kali lalu menggeleng. Paling kedelai yang terlalu lama direndam. Saman tidak langsung menjawab. Ia masih merasa bau itu berbeda dari biasanya. Namun karena pekerjaannya harus segera selesai, ia akhirnya masuk juga ke dalam ruangan. Rak-rak kayu tinggi berdiri, berjajar dari depan sampai belakang ruangan. Di atasnya tersusun rapi ratusan bungkusan tempe yang masih dalam proses fermentasi. Udara di dalam ruangan terasa hangat. Saman berjalan menyusuri rak sambil menaruh baki tempe di tempat kosong. Semakin ia masuk ke bagian tengah ruangan, bau itu terasa semakin kuat. Ia berhenti lagi. Kali ini, ia benar-benar yakin. Ini bukan bau kedelai. Bau itu lebih seperti bau sesuatu yang mati. Saman melihat ke bawah rak kosong. Ia memeriksa sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, Sam. Cepat sedikit, teriak Warto dari dekat pintu. Saman tersadar dari lamunannya. Ia kembali bekerja, mencoba mengabaikan bau itu. Setelah semua tempe selesai disusun, mereka keluar dari ruangan dan menutup pintunya. Namun, bau itu masih terasa samar. Bahkan setelah mereka keluar, Saman menoleh sekali lagi ke arah pintu ruang fermentasi. Entah kenapa perasaan tidak enak muncul lagi di hatinya. Hari itu pekerjaan selesai lebih cepat dari biasanya. Menjelang sore sebagian besar pekerja sudah pulang. Namun Saman dan beberapa orang lain diminta tetap tinggal untuk membantu produksi tambahan karena pesanan dari pasar kota meningkat. Sekitar jam 8 malam, suasana di rumah Pak Darno mulai sepi. Hanya ada 6 pekerja yang masih bekerja di dapur. Lampu-lampu di halaman menyala redup. Suara jangkrik dari kebun belakang terdengar jelas karena suasana desa sudah sangat sunyi. Saat itulah Saman kembali mencium bau busuk itu. Kali ini lebih kuat. Ia berhenti mengupas kedelai dan menoleh ke arah ruang fermentasi. Pintunya tertutup rapat. Namun bau itu seperti merembes keluar dari celah-celah pintu. Kalian nyium bau itu enggak? Tanya Saman pelan. Seorang pekerja bernama Darto mengangkat kepala. Bau apa? Bau buzuki. Darto mengendus udara, lalu mengerutkan dahi. Iya ya, kok kayak bau bangkai. Warto yang sedang duduk di dekat mereka ikut menoleh. Dari mana baunya? Semua mata
langsung tertuju ke arah ruang fermentasi. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. "Jangan-jangan ada tikus mati di dalam," kata Darto. "Ya sudah, cek saja," kata Warto. Saman sebenarnya merasa sedikit enggan, tapi karena ia yang pertama kali mengeluh tentang bau itu, akhirnya ia berdiri. "Ayo kita lihat." Mereka bertiga berjalan menuju pintu ruang fermentasi. Lampu di dalam ruangan masih mati. Saman memegang gagang pintu. Begitu pintu dibuka, bau busuk itu langsung menyeruak keluar. Lebih kuat dari sebelumnya. Darto langsung menutup hidungnya. "Wah, parah banget baunya." Saman menyalakan lampu. Cahaya kuning dari lampu neon menerangi seluruh ruangan. Rak-rak tempe terlihat seperti biasa. Tidak ada yang tampak aneh. Mereka mulai memeriksa setiap sudut. Di bawah rak, di pojok ruangan, di dekat dinding. Tapi tidak ada bangkai tikus atau apapun. "Loh, kok nggak ada?" gumam Warto. Saman mengerutkan dahi. Bau itu jelas ada, tapi sumbernya seperti tidak terlihat. Ia berjalan lebih dalam ke ruangan. Langkahnya pelan. Tiba-tiba ia merasa udara di bagian belakang ruangan terasa lebih dingin. Padahal biasanya ruang fermentasi selalu hangat. Ia berhenti di depan rak paling ujung. Bau itu paling kuat di sini. Saman menunduk. Di bawah rak ada bayangan gelap. Ia berjongkok. Namun saat ia melihat lebih jelas, tidak ada apa-apa di sana. Hanya lantai semen yang kosong. Saman berdiri lagi dengan perasaan semakin aneh. "Kita keluar saja," kata Darto. "Baunya bikin pusing." Mereka pun keluar dari ruangan. Saman mematikan lampu lalu menutup pintu. Namun saat pintu hampir tertutup sepenuhnya, Saman mendengar sesuatu. Suara sangat pelan, seperti seseorang sedang tertawa. Saman langsung menoleh. "Kalian dengar itu?" Darto mengerutkan dahi. "Dengar apa?" "Kayak suara orang ketawa." Warto langsung menggeleng. "Ah, kamu halu. Dari tadi kita kerja capek." Saman terdiam. Mungkin memang hanya perasaannya saja. Mereka kembali ke dapur dan melanjutkan pekerjaan. Namun sekitar jam 2 malam, kejadian yang jauh lebih aneh terjadi. Saat mereka sedang membungkus tempe, tiba-tiba Darto berhenti bekerja. Tangannya menggantung di udara. Wajahnya pucat. "Kalian dengar nggak?" katanya pelan. Saman menoleh. "Kamu juga dengar?" Darto mengangguk pelan. Suasana dapur langsung hening. Semua orang mencoba mendengarkan. Dan beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Tawa, pelan, serak, seperti suara seseorang yang tertawa dari kejauhan. Namun arah suara itu jelas. Dari ruang fermentasi, Darto menelan ludah. "Di dalam itu ada orang." Warto menggeleng cepat. "Semua pintu sudah kita kunci." Saman berdiri perlahan, perasaan dingin menjalar di punggungnya. Namun rasa penasaran membuatnya melangkah ke arah ruangan itu lagi. Darto dan Warto mengikuti di belakangnya. Suara tawa itu berhenti saat mereka mendekati pintu. Saman memegang gagang pintu. Tangannya terasa sedikit gemetar. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan gelap, lampu masih mati. Saman meraih saklar di dinding. Klik, lampu menyala. Rak-rak tempe terlihat seperti biasa. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Darto menghembuskan napas panjang. "Tuh kan, gak ada apa-apa." Namun saat mereka hendak keluar dari ruangan, Saman melihat sesuatu bergerak. Di sudut ruangan, bayangan hitam, cepat sekali, seperti sesuatu yang baru saja melintas di antara rak. Saman langsung menoleh ke arah itu. Namun ketika ia mendekat, tidak ada apa-apa. Rak-rak tempe tetap diam. Ruangan kembali sunyi. Saman merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Ia tidak berkata apa-apa. Mereka akhirnya keluar dari ruangan dan menutup pintu lagi. Kali ini Saman benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia masih belum tahu bahwa kejadian malam itu hanyalah permulaan. Karena sejak malam itu, bau busuk di ruang fermentasi tidak pernah benar-benar hilang. Dan setiap malam menjelang dini hari, suara tawa pelan itu selalu kembali terdengar. Seolah ada sesuatu yang tinggal di dalam ruangan itu. Sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu mengawasi mereka dari balik rak-rak tempe yang sunyi. Malam ketika Saman dan beberapa pekerja mendengar suara tawa aneh dari ruang fermentasi. Suasana di tempat produksi tempe milik Pak Darno tidak pernah terasa sama lagi. Awalnya mereka mencoba menganggap itu hanya kejadian biasa. Mungkin hanya suara hewan, atau mungkin suara angin yang masuk melalui celah dinding.
Namun kejadian itu tidak berhenti. Malam berikutnya, bau busuk di ruang fermentasi kembali muncul. Bahkan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Saman datang seperti biasa sebelum subuh. Saat ia membuka pintu dapur, udara pagi terasa dingin dan lembab. Para pekerja mulai berdatangan satu persatu. Namun Saman langsung menyadari sesuatu. Beberapa pekerja terlihat murung. "Kenapa?" tanya Saman pada Warto. Warto menoleh dengan wajah pucat. "Kamu belum dengar?" "Dengar apa tadi malam?" "Yang jaga gudang lihat sesuatu." Saman mengerutkan dahi. "Lihat apa?" Warto menelan ludah sebelum menjawab. "Bayangan." Saman diam. "Bayangan apa?" tanya Saman lagi. Warto menunduk sedikit lalu berkata pelan. "Katanya ada orang berdiri di ruang fermentasi. Tapi waktu lampunya dinyalakan, nggak ada siapa-siapa." Saman merasakan perutnya seperti ditarik sesuatu. Ia teringat bayangan hitam yang sempat ia lihat malam sebelumnya. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Pekerjaan pagi itu tetap berjalan seperti biasa. Kedelai, direbus, dikupas, dicuci, lalu dicampur lagi. Tapi suasana dapur terasa berbeda. Biasanya para pekerja banyak bercanda saat bekerja. Sekarang sebagian besar hanya diam. Sekitar jam 7 pagi, Pak Darno datang ke dapur. Ia seperti biasa mengawasi pekerjaan dengan wajah serius. Namun kali ini Saman memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Darno terlihat sangat lelah. Matanya merah, seperti orang yang tidak tidur. Ketika melewati ruang fermentasi, Pak Darno berhenti sebentar. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian ia keluar lagi. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia menutup pintu dengan cepat lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Saman memperhatikan semua itu dengan perasaan tidak tenang. Siang harinya pekerjaan selesai lebih cepat. Para pekerja mulai pulang satu persatu. Namun, Saman tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar di dekat sumur belakang sambil mencuci tangannya. Di kepalanya masih terngiang suara tawa yang ia dengar malam sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Namun perasaan tidak enak semakin kuat. Akhirnya, Saman memutuskan pergi menemui seseorang. Seorang tetua desa yang cukup dihormati. Namanya Mbah Wiryo. Rumah Mbah Wiryo berada di ujung desa, dekat kebun bambu yang cukup lebat. Orang-orang sering datang ke sana untuk meminta nasihat atau sekadar berbincang. Saman berjalan kaki ke sana sore itu. Langit mulai berubah jingga ketika ia sampai di halaman rumah Mbah Wiryo. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dengan teras kecil di depan. Mbah Wiryo sedang duduk di kursi bambu sambil menyeruput teh. Melihat Saman datang, ia tersenyum. Saman, ada apa sore-sore begini?" Saman duduk di bangku depan Mbah Wiryo. "Maaf ganggu Mbah, saya cuma mau tanya sesuatu." Mbah Wiryo mengangguk. "Tanya saja." Saman ragu sejenak. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang bau busuk di ruang fermentasi, tentang suara tawa aneh, tentang bayangan yang terlihat di dalam ruangan, dan yang paling penting, tentang percakapan Pak Darno dan Bu Rini yang ia dengar malam itu, tentang Gunung Kemukus. Saat Saman menyebut nama itu, ekspresi wajah Mbah Wiryo langsung berubah. Senyumnya menghilang. Ia menatap Saman cukup lama tanpa bicara. "Jadi kamu dengar sendiri mereka bilang begitu?" tanya Mbah Wiryo akhirnya. Saman mengangguk. "Iya, Mbah." Mbah Wiryo menghela napas panjang. Tangannya perlahan diletakkan di lutut. "Kalau memang begitu, mungkin benar yang saya pikirkan." Saman menelan ludah. "Maksud Mbah?" Mbah Wiryo menatap ke arah kebun bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. "Gunung Kemukus itu bukan tempat biasa." Ia memang pernah mendengar cerita tentang tempat itu, tapi ia tidak tahu pasti seperti apa. "Banyak orang datang ke sana," lanjut Mbah Wiryo. "Bukan untuk wisata." "Lalu untuk apa?" tanya Saman. Mbah Wiryo menatapnya. "Untuk mencari kekayaan." Saman merasakan bulu kuduknya mulai merinding. "Pesugihan," katanya pelan. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. "Di sana ada banyak jenis pesugihan. Orang-orang datang membawa sesajen, melakukan ritual, bahkan membuat perjanjian dengan makhluk yang bukan manusia." Saman merasakan tenggorokannya kering. "Makhluk seperti jin?" Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Makhluk yang hidup di tempot-tempot seperti itu."
biasanya tidak memberi sesuatu secara gratis. Saman terdiam. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Wirio menatapnya tajam. Kalau seseorang meminta kekayaan, pasti ada yang harus diberikan sebagai balasan. Apa balasannya? Beberapa detik Mbah Wirio tidak menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Nyawa." Saman langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Mbah, maksudnya nyawa siapa?" "Bisa siapa saja." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang di kebun bambu. Suara gesekan daun bambu terdengar seperti bisikan panjang. Saman merasakan perasaan dingin menjalar di punggungnya. Kalau memang Pak Darno melakukan pesugihan, apa yang akan terjadi? Mbah Wirio menghela napas. Biasanya orang yang membuat perjanjian seperti itu harus memberikan korban secara berkala. Saman menatapnya dengan wajah pucat. "Korban? Iya, korban manusia?" Mbah Wirio hanya mengangguk pelan. Saman langsung teringat semua pekerja di rumah produksi tempe itu. Ada lebih dari 20 orang yang bekerja di sana. Kalau korban itu tidak diberikan, apa yang terjadi? Mbah Wirio menjawab dengan suara rendah. "Makhluk yang memberi kekayaan itu akan datang menagih." Suasana di teras rumah tiba-tiba terasa sangat sunyi. Hanya suara angin dan daun bambu yang bergerak pelan. Saman menunduk, pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat kembali semua kejadian yang ia alami di rumah Pak Darno. Bau busuk di ruang fermentasi, suara tawa di malam hari, bayangan hitam di antara rak tempe. Semua itu tiba-tiba terasa jauh lebih menyeramkan. "Mbah," kata Saman pelan. "Iya, kalau benar ada makhluk seperti itu di tempat kerja saya, apa yang harus saya lakukan?" Mbah Wirio memandangnya lama. "Kadang ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ikut campuri." Saman mengangguk pelan, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua kejadian itu tidak akan berhenti begitu saja. Apalagi setelah ia mengetahui satu hal, Pak Darno dan Bu Rini sering pergi ke Gunung Kemukus. Dan jika kata-kata Mbah Wirio benar, berarti mereka telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang mungkin sekarang sudah mulai menagih balasannya. Sore itu Saman pulang dengan langkah berat. Langit sudah hampir gelap ketika ia sampai di rumah. Namun pikirannya masih dipenuhi oleh semua yang ia dengar dari Mbah Wirio. Malam itu ia sulit tidur, dan ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan juragan tempe itu akan mulai terungkap sedikit demi sedikit. Rahasia yang tidak hanya melibatkan kekayaan, tapi juga darah dan nyawa manusia. Sejak percakapan Saman dengan Mbah Wirio sore itu, pikirannya semakin tidak tenang. Setiap kata yang diucapkan oleh tetua desa itu terus terngiang di kepalanya. Tentang pesugihan, tentang perjanjian dengan makhluk yang bukan manusia. Dan yang paling membuat hatinya dingin adalah kata korban. Saman sebenarnya ingin melupakan semua itu. Ia hanya seorang pekerja biasa yang mencari nafkah. Urusan majikannya bukanlah sesuatu yang seharusnya ia campuri. Namun keadaan di rumah produksi tempe milik Pak Darno justru semakin aneh dari hari ke hari. Bau busuk di ruang fermentasi semakin sering muncul. Kadang hanya samar, tapi kadang begitu menyengat sampai beberapa pekerja memilih bekerja di luar ruangan agar tidak pusing. Selain itu, suara-suara aneh mulai sering terdengar di malam hari. Kadang seperti langkah kaki pelan, kadang seperti suara seseorang berjalan di antara rak-rak tempe. Namun, ketika diperiksa, tidak ada siapapun di dalam ruangan. Beberapa pekerja mulai merasa takut, ada yang bahkan meminta berhenti kerja karena merasa tidak nyaman. Tapi Pak Darno selalu punya cara untuk membuat mereka tetap bertahan. Upah dinaikkan, bonus diberikan, dan produksi tempe tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi Saman, semua itu justru membuatnya semakin curiga. Apalagi setelah ia tahu satu hal penting, malam itu adalah malam Jumat Kliwon, hari yang sering disebut-sebut orang desa sebagai waktu paling kuat untuk melakukan ritual tertentu. Sore itu, Saman bekerja seperti biasa, namun ia memperhatikan Pak Darno dengan lebih teliti dari biasanya. Sekitar jam 7 malam, ketika sebagian pekerja sudah mulai pulang, Saman melihat sesuatu yang membuatnya langsung teringat kata Mbah Wirio. Pak Darno dan Bu Rini bersiap pergi. Pak Darno mengenakan jaket tebal dan membawa tas kecil. Bu Rini membawa sebuah bungkusan kain mereka terlihat. Terburu-buru, mobil mereka sudah dipanaskan di halaman. Saman yang sedang berada di dekat dapur pura-pura sibuk mencuci ember, namun matanya terus mengawasi gerakan pasangan suami istri itu.
Beberapa menit kemudian, mobil mereka keluar dari halaman dan menghilang di jalan desa yang gelap. Saman berdiri diam cukup lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu kemungkinan besar mereka pergi ke tempat yang disebutkan dalam percakapan malam itu. Gunung Kemukus, pikiran Saman dilanda keraguan. Ia tahu mengikuti majikannya secara diam-diam bukanlah hal yang baik. Namun rasa penasaran yang besar akhirnya mengalahkan semuanya. Beberapa menit setelah mobil Pak Darno pergi, Saman mengambil jaketnya. Ia meminjam motor milik Warto yang masih diparkir di halaman. Lalu tanpa memberitahu siapapun, ia menyusul ke arah jalan desa yang gelap. Perjalanan menuju Gunung Kemukus tidak terlalu dekat. Dari desa mereka butuh waktu hampir 1 jam jika naik motor. Sepanjang perjalanan malam itu suasana terasa sangat sunyi. Jalanan hanya diterangi lampu motor. Sesekali ia melewati rumah-rumah yang sudah gelap. Angin malam terasa dingin di wajahnya. Saman terus melaju mengikuti arah yang ia ingat dari cerita orang-orang desa. Semakin mendekati daerah Gunung Kemukus, jalan semakin sepi. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Kabut tipis mulai turun dari arah bukit. Sekitar 40 menit kemudian, Saman melihat sesuatu di kejauhan. Lampu mobil itu berhenti di pinggir jalan dekat sebuah jalan kecil yang masuk ke dalam hutan. Saman langsung mematikan lampu motornya dan memperlambat laju kendaraan. Ia berhenti cukup jauh agar tidak terlihat. Dari balik pepohonan, ia melihat Pak Darno dan Bu Rini turun dari mobil. Mereka membawa tas dan bungkusan yang tadi dibawa dari rumah. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan masuk ke jalan kecil itu. Jalan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup kabut tipis. Saman menunggu beberapa menit. Setelah memastikan mereka sudah cukup jauh, ia memarkir motor di balik semak-semak. Lalu ia berjalan mengikuti jalan kecil itu dengan hati-hati. Tanah di jalan itu lembab, suara langkahnya terdengar pelan di antara daun-daun kering. Semakin ia masuk ke dalam hutan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara manusia, hanya suara serangga malam dan angin yang bergerak di antara pepohonan. Beberapa menit kemudian, Saman mulai melihat cahaya di kejauhan. Cahaya lilin. Ia segera memperlambat langkahnya dan bersembunyi di balik pohon besar. Dari tempat itu ia bisa melihat sebuah area kecil di tengah hutan. Pak Darno dan Bu Rini berada di sana. Di depan mereka ada sebuah batu besar yang terlihat seperti altar. Di atas batu itu sudah tersusun beberapa benda, lilin, sesajen, dan sesuatu yang terlihat seperti mangkuk tanah liat. Pak Darno menyalakan beberapa lilin satu persatu. Cahaya api kecil itu membuat bayangan mereka bergerak di tanah. Bu Rini membuka bungkusan kain yang ia bawa. Di dalamnya ada berbagai macam sesajen, bunga, kemenyan, dan beberapa benda lain yang tidak bisa dilihat jelas oleh Saman. Pak Darno duduk bersila di depan batu. Bu Rini duduk di sampingnya. Mereka mulai membakar kemenyan. Asap putih perlahan naik ke udara. Angin malam yang tadi terasa lembut tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Saman merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Bahkan bulu kuduknya mulai berdiri. Pak Darno mulai berbicara, namun suaranya sangat pelan, sehingga Saman tidak bisa mendengar dengan jelas. Yang terdengar hanya seperti bisikan panjang. Rini menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Kemenyan terus terbakar. Asapnya semakin tebal. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, daun-daun pohon bergoyang keras. Namun anehnya, api lilin di atas batu tidak padam. Justru semakin besar. Saman merasakan jantungnya mulai berdetak. Lebih cepat perasaan tidak enak muncul di dadanya. Lalu sesuatu terjadi. Dari balik kabut tipis di belakang batu besar itu, sebuah bayangan mulai muncul. Awalnya samar namun perlahan. Semakin jelas, Saman menahan napas. Bayangan itu tinggi, tubuhnya kurus dan sangat gelap, seolah seluruh tubuhnya terbuat dari bayangan. Matanya menyala merah di tengah gelap. Makhluk itu berdiri di belakang batu, seperti sedang mengawasi Pak Darno dan Bu Rini. Saman hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tangannya gemetar. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Pak Darno dan Bu Rini menundukkan kepala lebih dalam, seperti sedang memberi hormat pada makhluk itu. Suara berat tiba-tiba terdengar. Bukan suara manusia,
Suara itu seperti datang dari dalam tanah. Sudah waktunya. Saman merasakan darahnya seperti membeku. Pak Darno menjawab dengan suara gemetar. Kami datang menepati janji. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya serak dan mengerikan. Bagus, angin kembali berhembus lebih kencang, kabut bergerak. Di sekitar mereka, makhluk itu menatap Pak Darno dengan mata merahnya. Sebentar lagi waktunya tiba. Pak Darno menelan ludah. Apa yang harus kami lakukan? Makhluk itu menundukkan kepala sedikit. Senyum aneh muncul di wajah gelapnya. Korban. Suasana hutan tiba-tiba terasa sangat dingin. Saman merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia akhirnya sadar bahwa semua yang dikatakan Mbah Wiryo mungkin benar. Pak Darno memang melakukan pesugihan, dan makhluk di depan mereka bukanlah manusia. Makhluk itu kembali berbicara. Jika janji tidak ditepati, semua yang kalian miliki akan hilang. Pak Darno dan Bu Rini langsung menunduk lebih dalam. Kami akan melakukannya. Makhluk itu tertawa lagi. Tawa yang sama seperti yang pernah didengar Saman di ruang fermentasi. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat itulah, Saman menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suara tawa makhluk itu sangat mirip dengan suara yang sering terdengar dari ruang fermentasi tempe milik Pak Darno. Saman perlahan mundur dari balik pohon. Ia tidak ingin terlihat. Langkahnya pelan dan hati-hati. Jantungnya masih berdetak keras. Pikirannya kacau. Ia akhirnya sampai di tempat motor, diparkir. Tanpa menoleh lagi ke arah hutan, ia langsung menyalakan motor dan pergi dari tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan makhluk bermata merah itu terus muncul di pikirannya. Dan satu hal yang terus membuatnya takut adalah satu kata yang diucapkan makhluk itu. Korban. Saman belum tahu siapa yang akan menjadi korban itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi di rumah produksi tempe milik Pak Darno. Sejak malam ketika Saman dayam-dayam mengikuti Pak Darno dan Bu Rini ke Gunung Kemukus, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Bayangan makhluk tinggi bermata merah yang muncul dari kabut itu terus teringat di kepalanya. Suara beratnya, tawanya, dan satu kata yang membuat jantung Saman selalu berdebar setiap kali mengingatnya. Korban. Saman mencoba bersikap biasa ketika kembali bekerja keesokan harinya. Ia tidak menceritakan apa yang ia lihat kepada siapapun, bahkan kepada Warto yang biasanya paling dekat dengannya. Namun di dalam hatinya, Saman mulai memperhatikan segala sesuatu di rumah produksi tempe milik Pak Darno dengan lebih teliti. Semakin ia memperhatikan, semakin banyak hal aneh yang ia sadari. Pagi itu pekerjaan dimulai seperti biasa. Para pekerja datang satu persatu, membawa ember, keranjang kedelai, dan peralatan produksi. Pak Darno berdiri di halaman sambil mengawasi. Namun wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Bu Rini juga tidak banyak bicara. Beberapa kali Saman melihat mereka saling berbisik pelan, seolah ada sesuatu yang sedang mereka pikirkan. Hari itu cuaca cukup panas. Dapur produksi penuh dengan uap dari kedelai yang direbus. Para pekerja sibuk mengupas dan mencuci kedelai seperti biasanya. Namun sekitar jam 10 pagi, Saman menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu pekerja belum terlihat sejak pagi. Namanya Joko. Biasanya Joko selalu datang paling pagi. Ia dikenal sebagai pekerja yang rajin dan jarang terlambat. Namun pagi itu, ia tidak muncul sama sekali. Joko belum datang, tanya Saman pada Warto. Warto menggeleng. Nggak tahu, dari tadi nggak kelihatan. Biasanya dia sudah di sini sebelum kita. Ah iya juga, mereka mengira mungkin Joko sedang sakit atau ada urusan keluarga, jadi mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun sampai siang hari, Joko tetap tidak datang. Pak Darno sempat menanyakan hal itu kepada beberapa pekerja. Joko ada yang lihat? Tanyanya. Semua orang menggeleng. Pak Darno terlihat sedikit kesal. Kalau dia datang nanti suruh langsung ke saya. Namun sampai sore hari, Joko tetap tidak muncul. Hari itu pekerjaan selesai menjelang maghrib. Para pekerja mulai pulang satu per satu. Saman juga bersiap pulang ketika tiba-tiba Warto menghampirinya. Sam, kamu yakin Joko nggak datang tadi malam? Maksudmu? Kan semalam dia yang jaga ruang fermentasi. Saman terdiam. Ia memang ingat. Semalam memang giliran Joko yang berjaga.
Biasanya setiap malam satu orang pekerja ditugaskan menjaga ruang fermentasi untuk memastikan suhu ruangan tetap stabil. Setelah jaga dia langsung pulang mungkin, kata Saman mencoba menenangkan. Biasanya dia pamit dulu. Saman tidak menjawab. Perasaan tidak enak mulai muncul lagi di hatinya. Malam itu Saman pulang dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Namun ia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan. Sampai keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, dua orang datang ke rumah produksi tempe milik Pak Darno. Seorang pria tua dan seorang wanita. Mereka terlihat cemas. Saman yang sedang mengangkat keranjang kedelai melihat mereka berbicara dengan Pak Darno di halaman. Beberapa menit kemudian suara mereka mulai terdengar lebih keras. Apa maksudnya belum pulang? Suara wanita itu terdengar panik. Saman dan beberapa pekerja lain mulai memperhatikan. Pria tua itu berbicara dengan nada tegang. Anak saya bekerja di sini. Kemarin katanya jaga malam. Pak Darno terlihat bingung. Memang benar dia jaga malam, tapi setelah itu saya tidak lihat lagi. Wanita itu terlihat hampir menangis. Dia tidak pulang ke rumah. Suasana di halaman langsung menjadi sunyi. Beberapa pekerja saling menatap. Pria tua itu menatap Pak Darno dengan wajah khawatir. Sejak semalam dia tidak pulang. Kami pikir mungkin dia lembur di sini. Pak Darno terlihat mulai gelisah. Juga tidak tahu. Setelah selesai jaga, biasanya pekerja langsung pulang. Wanita itu memegang tangan suaminya dengan wajah pucat. Pak, anak saya tidak pernah menghilang seperti ini. Saman merasakan perutnya terasa dingin. Pikirannya langsung kembali pada malam di Gunung Kemukus. Pada kata yang diucapkan makhluk bermata merah itu, korban, Pak Darno mencoba menenangkan mereka. Mungkin dia pergi ke rumah temannya, atau ada urusan lain. Namun jelas terlihat di wajah pasangan itu bahwa mereka tidak percaya sepenuhnya. Setelah berbicara beberapa menit lagi, mereka akhirnya pergi dengan wajah penuh kecemasan. Namun sejak kejadian itu, suasana di tempat kerja berubah. Para pekerja mulai berbisik-bisik. Beberapa mulai merasa takut, jangan-jangan dia kenapa-kenapa, kata salah satu pekerja. Dia terakhir di sini semalam. Saman hanya diam mendengar semua itu. Pikirannya semakin kacau. Malam itu giliran Saman yang berjaga di ruang fermentasi. Biasanya ia tidak terlalu takut bekerja malam sendirian. Namun setelah semua kejadian beberapa hari terakhir, perasaan itu berubah. Sekitar jam 11 malam, rumah produksi sudah sepi. Semua pekerja sudah pulang. Hanya lampu di dapur dan ruang fermentasi yang masih menyala. Saman duduk di kursi kayu dekat pintu ruang fermentasi. Udara malam terasa dingin. Angin pelan bergerak dari kebun belakang. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Saman mencoba membaca koran lama untuk mengusir rasa bosan. Namun sekitar jam 1 malam, bau busuk itu muncul lagi lebih kuat dari sebelumnya. Saman langsung menegakkan tubuhnya. Bau itu jelas berasal dari ruang fermentasi. Ia berdiri perlahan. Tangannya meraih gagang pintu. Saat pintu dibuka, bau itu langsung menyeruak keluar. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti sesuatu yang membusuk. Saman menyalakan lampu ruangan. Rak-rak tempe terlihat seperti biasa. Namun suasana di dalam ruangan terasa sangat aneh. Udara terasa lebih dingin dan sangat sunyi. Saman melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Bau busuk semakin kuat. Ketika ia berjalan menuju rak paling belakang, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti seseorang menangis. Saman langsung berhenti. Suara itu datang dari sudut ruangan. Ia menoleh ke arah suara itu dengan jantung berdebar keras. Tangannya gemetar. Siapa? Katanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun, suara tangisan itu terdengar lagi. Pelan, serak, seperti suara seseorang yang kesakitan. Saman memberanikan diri, melangkah lebih dekat. Langkahnya sangat pelan. Ketika ia sampai di ujung rak, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di sana. Tubuhnya membungkuk, diam. Saman menahan napas. "Cokot," katanya hampir berbisik. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Dan saat wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu, Saman hampir jatuh ke lantai karena kaget. Itu memang Joko Naman Wahanya, pucat, matanya kosong,
Kulitnya terlihat hitam seperti terbakar, dan tubuhnya berdiri kaku seperti boneka. Joko menatap Saman tanpa berkedip, lalu bibirnya bergerak pelan. Suara yang keluar sangat serak daya. Lapar? Saman mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Joko, kamu kemana saja? Namun Joko tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, matanya tetap kosong, dan perlahan senyum aneh muncul di wajahnya. Senyum yang tidak terlihat, seperti senyum manusia. Lampu di ruangan tiba-tiba berkedip. Saman memejamkan mata sesaat karena kaget, namun ketika ia membuka mata kembali, sosok Joko sudah tidak ada di sana. Ruangan itu kembali kosong, hanya rak-rak tempe yang berdiri diam. Namun, bau busuk itu masih memenuhi udara. Saman berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat tadi banner-banner nyata atau hanya bayangan. Namun satu hal yang ia tahu pasti, Joko memang sudah tidak seperti manusia lagi, dan sesuatu yang tinggal di tempat itu sepertinya sudah mulai menagih korbannya. Malam, ketika Saman melihat sosok Joko berdiri di ruang fermentasi, tidak pernah bisa ia lupakan. Wajah pucat dengan mata kosong itu masih jelas di pikirannya. Seolah kejadian itu baru terjadi beberapa menit yang lalu. Namun yang paling membuatnya takut bukan hanya penampakan Joko, melainkan kata-kata yang diucapkan dengan suara serak sebelum sosok itu menghilang. Dia lapar. Sejak malam itu Saman hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Joko muncul kembali. Senyuman aneh yang bukan seperti senyuman manusia membuat bulu kuduknya merinding setiap kali mengingatnya. Pagi hari datang dengan langit yang sedikit mendung. Saman datang bekerja lebih awal dari biasanya. Ia berharap suasana pagi yang ramai bisa sedikit mengalihkan pikirannya dari kejadian malam itu. Namun ternyata tidak. Begitu ia memasuki halaman rumah produksi tempe milik Pak Darno, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Para pekerja berkumpul di dekat dapur sambil berbisik-bisik. Wajah mereka terlihat tegang. Saman mendekat. "Ada apa?" tanyanya pelan pada Warto. Warto menoleh dengan wajah pucat. "Kamu belum dengar?" "Maksudnya, semalam..." Warto berhenti sejenak seperti ragu untuk melanjutkan. Saman langsung merasa tidak enak. "Ada apa semalam?" Warto menelan ludah. "Ada." Yang dengar suara orang teriak dari ruang fermentasi. Jantung Saman langsung berdetak lebih cepat. "Siapa yang dengar Darto?" Saman menoleh ke arah Darto yang sedang duduk di bangku kayu dengan wajah lemas. Saman mendekatinya. "Dar, kamu dengar apa semalam?" Darto mengangkat kepala perlahan. Wajahnya terlihat sangat pucat. "Aku lagi lewat dekat gudang. Terus, aku dengar suara orang minta tolong dari dalam." "Serius?" Darto mengangguk. "Aku kira ada pekerja yang kejebak di dalam. Terus, aku buka pintunya." Saman menunggu dengan jantung berdebar di dalam. Gak ada siapa-siapa. Suasana di sekitar mereka langsung terasa sunyi. Beberapa pekerja saling menatap. "Apa mungkin cuma suara hewan?" kata salah satu pekerja mencoba menenangkan. Darto langsung menggeleng keras. "Bukan." "Kenapa kamu yakin?" Darto menatap mereka dengan mata yang terlihat takut, karena suara itu jelas bilang, "Tolong." Saman merasakan tenggorokannya kering. Ia teringat sosok Joko yang ia lihat malam itu. Namun ia masih tidak berani menceritakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Pak Darno datang ke halaman seperti biasa, namun wajahnya terlihat jauh lebih tegang dari hari-hari sebelumnya. Bu Rini juga terlihat sangat pucat. Mereka berbicara sebentar dengan beberapa pekerja, lalu masuk ke dalam rumah. Hari itu pekerjaan berjalan dengan suasana yang tidak nyaman. Para pekerja bekerja, lebih banyak diam. Tidak ada yang benar-benar berani membicarakan kejadian semalam secara terbuka. Namun semua orang tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Menjelang sore, hujan mulai turun, langit berubah gelap. Angin berhembus cukup kencang dari arah kebun belakang. Beberapa pekerja memilih pulang lebih cepat karena cuaca semakin buruk. Saman sebenarnya juga ingin segera pulang. Namun tiba-tiba Pak Darno memanggilnya. Saman menoleh. "Iya Pak, kamu malam ini bisa jaga lagi?" Jantung Saman langsung terasa berat. Ia sebenarnya tidak ingin berjaga lagi setelah kejadian semalam. Namun ia tidak bisa menolak. "Iya Pak, bisa." Pak Darno mengangguk. "Bagus. Pastikan ruang fermentasi
aman. Saman hanya mengangguk pelan. Malam itu hujan turun, cukup deras. Suara air hujan mengenai atap seng terdengar keras di seluruh halaman. Rumah produksi, sekitar jam 10 malam semua pekerja sudah pulang. Hanya Saman yang masih berada di sana. Lampu di dapur menyala redup. Angin malam yang basah membawa aroma tanah dari kebun belakang. Saman duduk di kursi kayu dekat ruang fermentasi. Namun malam itu, ia tidak merasa sendirian. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari dalam ruangan. Jam menunjukkan pukul 12 malam ketika bau busuk itu muncul. Lagi, bau yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, jauh lebih kuat. Saman langsung berdiri. Tangannya terasa dingin. Ia menatap pintu ruang fermentasi yang tertutup rapat. Bau bisak itu jelas berasal dari sana. Saman berjalan perlahan, mendekati pintu. Setiap langkahnya terasa berat. Saat tangannya memegang gagang pintu, ia sempat ragu, namun akhirnya pintu itu ia buka juga. Bau busuk langsung menyergap wajahnya, bahkan lebih menyengat dari sebelumnya. Saman menyalakan lampu. Ruangan itu terlihat seperti biasa. Rak-rak tempe berdiri rapi, namun udara di dalam terasa sanggot dengan Saman melangkah masuk. Suara hujan di luar terdengar semakin keras. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi. Pelan, serak. Saman langsung berhenti. Suara itu datang dari arah belakang ruangan. Perlahan, ia berjalan menuju rak paling ujung. Jantungnya berdetak keras di dadanya. Langkahnya pelan. Ketika ia sampai di ujung rak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di lantai dekat rak paling belakang, ada jejak kaki basah. Seolah seseorang baru saja berjalan di lantai yang lembab. Jejak itu menuju ke arah dinding belakang. Saman menelan ludah. Ia mengikuti jejak itu dengan mata. Namun anehnya, jejak kaki itu berhenti tepat di depan dinding. Tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Seolah orang yang membuat jejak itu menghilang di sana. Saman mundur perlahan. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip sekali, 2 kali. Lalu mati. Ruangan langsung gelap. Hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menerangi ruangan. Saman berdiri kaku. Ia bisa mendengar sesuatu. Langkah kaki pelan berjalan di antara rak tempe. Saman merasakan napasnya mulai tidak teratur. Siapa di sana? Katanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun langkah kaki itu berhenti tepat di belakangnya. Saman merasakan udara dingin di tengkuknya. Seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan saat kilat dari petir menerangi ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir lumpuh karena takut. Sosok tinggi hitam berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Makhluk yang sama yang ia lihat di Gunung Kemukus. Makhluk itu menatap Saman dengan senyum mengerikan. Suara beratnya terdengar pelan. Aku lapar. Saman tidak bisa bergerak. Kakinya terasa lemas. Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, lalu menunjuk ke arah rak tempe. Suara seraknya terdengar lagi. Janji harus dibayar. Tiba-tiba suara pintu terbuka keras dari luar. Lampu ruangan kembali menyala. Saman langsung menoleh. Pak Darno berdiri di pintu dengan wajah tegang. Makhluk itu sudah tidak ada. Ruangan kembali kosong. Pak Darno berjalan cepat masuk. Kamu kenapa? Tanyanya. Saman masih gemetar. Saya lihat sesuatu, Pak. Pak Darno menatapnya tajam. Lihat apa? Saman ragu sejenak. Namun akhirnya ia berkata pelan. Makhluk dari Gunung Kemukus. Wajah Pak Darno langsung berubah pucat. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Lalu ia berkata dengan suara sangat pelan. Berarti waktunya sudah dekat. Saman menatapnya bingung. Maksud Bapak? Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah rak tempe dengan wajah gelisah. Lalu ia berkata dengan suara hampir berbisik. Dia sudah mulai menagih. Di luar ruangan, hujan masih turun deras. Namun bagi Saman, kata-kata itu terasa jauh lebih menakutkan daripada suara petir di langit. Karena sekarang, ia tahu satu hal yang pasti.
makhluk dari gunung. Kemukus itu benar-benar ada, dan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi sejak malam kematian Sari. Rumah besar milik Joko berubah menjadi tempat yang benar-benar berbeda. Dulu rumah itu ramai oleh suara pekerja yang menumbuk kedelai, suara tungku perebusan, dan orang-orang yang keluar masuk membeli tempe. Sekarang rumah itu sunyi, sepi yang aneh, seolah-olah rumah itu sedang menunggu sesuatu. Warga desa sebenarnya masih sering membicarakan kejadian yang menimpa keluarga Joko, tapi tidak ada yang berani mendekati rumah itu terlalu dekat, apalagi sejak beberapa orang mengaku melihat sesuatu yang aneh di sekitar rumah tersebut. Salah satunya Pak Lurah. Suatu malam, Pak Lurah pulang dari menghadiri pengajian di desa sebelah. Jalan yang ia lewati adalah jalan kecil yang melintas dekat rumah Joko. Biasanya ia tidak terlalu memperhatikan rumah itu, tapi malam itu suasananya terasa berbeda. Lampu di halaman rumah Joko menyala redup, padahal sudah lama rumah itu ditinggalkan. Pak Lurah memperlambat langkahnya. Angin malam berhembus pelan, membuat daun bambu di sekitar rumah berdesir. Lalu ia mendengar suara tumbukan, tok, 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 suara seperti orang sedang menumbuk sesuatu di dapur. Pak Lurah berhenti berjalan. Ia menatap rumah itu dengan dahi berkerut. Siapa yang tinggal di sana? Gumamnya pelan. Tidak ada kabar bahwa rumah itu sudah ditempati lagi. Semua orang tahu setelah kejadian kematian Sari, rumah itu kosong. Namun suara itu terus terdengar, tok, 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 seperti ritme kerja orang yang sudah terbiasa menumbuk kedelai untuk membuat tempe. Pak Lurah merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mendekat sedikit. Begitu sampai di depan pagar, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di dapur rumah itu ada bayangan seseorang sedang berdiri di dekat tungku. Tubuhnya membungkuk seperti sedang mengaduk rebusan kedelai. Pak Lurah menelan ludah. Pak Joko, panggil. Ragu. Bayangan itu berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh. Pak Lurah tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena lampu di dapur sangat redup. Tapi ia tahu satu hal. Itu bukan wajah manusia yang normal. Bentuknya seperti terlalu panjang, dan matanya bersinar merah di dalam gelap. Pak Lurah mundur satu langkah. Lalu suara dari dapur itu tiba-tiba berubah menjadi tawa. Tawa berat dan serak. Tawa yang bukan milik manusia. Pak Lurah langsung berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melewati jalan tersebut setelah maghrib. Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang sayur bernama Bu Narti mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Bu Narti biasa lewat jalan dekat rumah Joko setiap pagi untuk menuju pasar. Waktu itu matahari baru saja terbit. Ketika ia melewati rumah tersebut, ia mencium bau yang sangat aneh. Bau kedelai rebus. Bau yang sangat kuat, seperti ada orang sedang memasak tempe dalam jumlah besar. Bu Narti berhenti di depan pagar. Asap, gumamnya. Dari arah dapur rumah itu terlihat asap tipis mengepul. Bu Narti bingung. Loh, dia orang tinggal lagi ya? Karena penasaran, ia mendekati pagar dan mengintip ke dalam halaman. Halaman rumah itu tampak berantakan. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Namun pintu dapur terbuka, dan dari dalam dapur terdengar suara tok, oke, suara tumbukan kedelai. Bu Narti menelan ludah. Permisi, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara tumbukan tetap berjalan. Tok, tok, tok. Karena penasaran, Bu Narti berjalan masuk ke halaman. Langkahnya perlahan mendekati dapur. Semakin dekat, bau kedelai itu semakin menyengat. Begitu sampai di depan pintu dapur, Bu Narti melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung gemetar. Di dalam dapur, seseorang sedang menumbuk kedelai. Seorang pria, tubuhnya kurus, dan wajahnya adalah wajah Joko. Namun wajah itu pucat seperti mayat. Kulitnya keabu-abuan, dan matanya kosong. Bu Narti membeku. Pak Joko, suaranya bergetar. Pria itu berhenti menumbuk, lalu perlahan menoleh. Matanya langsung menatap Bu Narti. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Mulut Joko terbuka sangat lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan dari dalam mulutnya, keluar suara berat yang bukan suaranya sendiri. Tempe harus dibuat. Bu Narti menjerit keras. Ia langsung berlari keluar dari halaman rumah itu.
tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, cerita tentang rumah Joko semakin menyebar. Warga desa mulai percaya bahwa rumah itu benar-benar sudah menjadi tempat yang angker. Namun kengerian sebenarnya baru terjadi beberapa minggu kemudian. Suatu malam, beberapa pemuda desa sedang ronda di pos dekat jalan menuju rumah Joko. Ada 4 orang waktu itu: Rudi, Wahyu, Bima, dan Tono. Mereka sedang duduk sambil minum kopi. Tiba-tiba Rudi mencium sesuatu. Kalian nyium bau kedelai nggak? Wahyu mengangkat kepala. Iya ya, bau rebusan. Bima menoleh ke arah rumah Joko yang terlihat samar di kejauhan. Asalnya dari sana. Tono tertawa kecil. Paling orang lewat. Tapi bau itu semakin kuat. Lalu mereka mendengar suara tok tok tok. Suara tumbukan. 4 pemuda itu saling menatap. Serius itu dari rumah Joko, kata Rudi pelan. Akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka berempat berjalan menuju rumah tersebut. Begitu sampai di depan pagar, suara itu terdengar jelas. Tok, seperti ada banyak orang sedang bekerja di dapur. Rudi menelan ludah. Masuk. Tidak ada yang menjawab. Namun entah kenapa kaki mereka tetap melangkah masuk. Halaman rumah itu terasa sangat dingin. Padahal angin malam tidak terlalu kencang. Begitu mereka mendekati dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Rudi membuka pintu dapur perlahan. Kriit, pintu terbuka, dan mereka semua langsung membeku. Di dalam dapur itu, ada puluhan sosok berdiri. Semua menghadap ke arah tangku, tubuh mereka kaku, seperti patung. Ketika Rudi menyorotkan senter, mereka semua perlahan menoleh bersamaan. Wajah-wajah itu adalah wajah orang-orang desa. Orang-orang yang pernah membeli tempe dari Joko, namun wajah mereka pucat, matanya kosong, mulut mereka terbuka sedikit, seperti orang yang sedang kelaparan. Dan di tengah dapur berdiri sosok yang paling mengerikan, Joko, namun tubuhnya sudah berubah. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi besar dengan bayangan hitam pekat. Jin Gunung Kemukus. Suara berat terdengar di dalam dapur itu. Perjanjian belum selesai. Tiba-tiba semua sosok pucat itu berjalan perlahan menuju para pemuda. Rudi menjerit, "Lari!" Mereka semua langsung berbalik dan berlari keluar rumah itu secepat mungkin. Di belakang mereka terdengar suara tawa panjang. Tawa yang menggema sampai ke jalan desa. Sejak malam itu, tidak ada lagi warga yang berani mendekati rumah Joko. Rumah itu tetap berdiri, tapi setiap malam tertentu, warga desa masih sering mencium bau kedelai rebus. Kadang terdengar suara tumbukan, tok tok tok, dan kadang ada yang melihat asap tipis keluar dari dapur. Seolah-olah seseorang masih terus membuat tempe di dalam sana. Namun tidak ada yang berani memastikan, karena semua orang tahu satu hal, pesugihan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Dan siapapun yang membuat perjanjian dengan makhluk Gunung Kemukus akan terus bekerja untuk mereka, bahkan setelah mati.